Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Em, Agenda kita pertemuan kali ini itu adalah BDR ya. Nah, sejatinya ya teman-teman, walaupun BDR, kalian tuh sebetulnya tetap belajar. Belajar kayak gimana, Pak? Belajar kayak di sekolah, ya. Makanya di sini Bapak menyiapkan video pembelajaran. Ya, jadi teman-teman tetap belajar, tapi belajarnya hanya dari rumah gitu ya, bukan di sekolah tapi belajarnya dari rumah, makanya disebutnya BDR ya. Jadi kalian harus menonton video ini sebagai sarana belajar. Nanti ada dua tugas yang harus teman-teman kerjakan, yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu adalah ketik hadir ya, ketik hadir di kolom komentar YouTube ya, sambil kalian screenshot komentarnya atau screenshot video pembelajarannya itu. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Nanti Bapak kirim ya Google Form-nya, dan kalian harus mengerjakan soal-soal itu sambil mengupload bukti screenshot kalian udah belajar nonton video ini. Oke? Jadi sebetulnya kalian tetap belajar dan belajarnya secara mandiri dari rumah. Kita mulai saja dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Doa dicukupkan. Oke, terakhir kita mempelajari bentuk perpangkatan. Dan kita udah ulangan ya. Nah, sebetulnya masih dalam bab yang sama, bab bentuk perpangkatan itu ada bentuk akar. Oke? Karena sifat akar ini nanti diambil dari sifat perpangkatan. Apa aja yang kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama itu nanti kita akan ada mengenal bentuk akar, ya. Kemudian ada menyederhanakan bentuk akar, ya, menyederhanakan bentuk akar ini sambil belajar tentang operasinya. Yang kita pelajari nanti operasi penjumlahan dan pengurangan dulu aja, ya, operasi penjumlahan dan pengurangan gitu. Nah, seperti biasa ya, kalau matematika kan kurang afdol kalau nggak ada contoh dan latihan soal. Jadi nanti ada contoh dan latihan soalnya. Oke? Oke, kita masuk ke mengenal bentuk akar terlebih dahulu. Oke, bentuk akar itu sebetulnya diambil dari perpangkatan. Ya, makanya nanti di sini kita punya definisi bentuk akar itu sama dengan seperti ini. Ya, jadi ketika kita punya bentuk perpangkatan A pangkat M per N, maka bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, dibacanya seperti itu ya. Nah, sekarang contohnya gimana? Ya, contoh, ya, akar dari 36. Nah, untuk mencari nilai dari akar 36, perhatikan dulu akarnya di sini pangkat berapa. Kalau nggak ada angka, maka artinya akar di sini pangkat 2. Ya. Nah, kalau akarnya pangkat 2, artinya gini, cari sebuah bilangan yang sama yang jika dikalikan 2 kali itu hasilnya adalah 36. Ya, maka akar dari 36 itu adalah 6. Karena 6 kali 6 itu sama dengan 36. Ya, karena 6 kali 6 36, maka akar 36 itu adalah 6. Contoh lain, misal akar 49. Ya, cari sebuah bilangan yang jika dikalikan 2 kali hasilnya 49. Nah, itu adalah 7. Kenapa? Ya, karena
7 kali 7 itu sama dengan 49. Sekarang coba perhatikan ke sini dulu. Ya, kita ambil nih. 6 kali 6 itu kan bisa kita tulis 6 pangkat 2. Ya. Sedangkan kalau akar pangkat 2 dari 36, gitu kan. Lihat sesuai bentuknya nih. Ya, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Ya, ini bisa kita tulis nih, berarti ini kan 36-nya pangkat 1 nih. Ya, berarti jadinya 36 pangkat 1/2. Nah, 36 itu kan 6 pangkat 2. Berarti kan jadinya 6 pangkat 2 dipangkatkan 1/2. Itu. Jadinya berdasarkan sifat perpangkatan ini kan kalau pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali. Berarti jadinya 6 pangkat 2 kali 1/2. Ya, ini sederhanakan aja kan. Coret, jebret. Gitu ya. Berarti jadinya adalah 6 pangkat 1. Yaitu 6. Gitu. Oke. Atau misal 7 kali 7 itu kan sama dengan 7 pangkat 2. Sehingga akar pangkat 2 dari 49 itu bisa kita sederhanakan gini. 49 itu 7 pangkat 2. Ya enggak? Nah, 7 pangkat 2 ini dapat dari 49 ya, kita ubah. Kemudian berdasarkan definisinya, bisa ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Berarti kan jadinya nanti 7 pangkat 2/2. 2 bagi 2 itu kan 1. Jadinya 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 itu adalah 7. Ya. Nah, jadi itu alasan kenapa sih akar 49 itu nilainya 7. Nah, berdasarkan definisinya, bentuk akar yang bisa diubah ke dalam bentuk perpangkatan. Gitu. Ya, atau secara sederhananya, kalau akar pangkat 2, ya, di sini kalau nggak ada angkanya, artinya akarnya pangkat 2 ya. Itu, ya udah, cari aja sebuah bilangan yang jika dikalikan 2 kali, itu hasilnya adalah bilangan tersebut. Nih, akar 25. Kira-kira bilangan berapa yang jika dikalikan 2 kali, itu hasilnya 25? Iya, betul, yaitu 5. Karena 5 kali 5 itu sama dengan 25. Jadi, akar dari 25 itu sama dengan 5. Oke, kalau misalnya gini, akar pangkat 3 dari 8, kira-kira berapa? Nah, kalau di sini kan akarnya tuh pangkat 3. Artinya cari sebuah bilangan yang jika dikalikan 3 kali. Ya. Jika dikalikan 3 kali hasilnya adalah 8. Berapa kira-kira? Betul, yaitu adalah 2. Karena 2 kali 2 kan 4. Kalau kita kali 2 lagi kan jadinya 8. Ya enggak? Nah, dia dikalikan 3 kali. Maka akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Karena 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Terakhir, coba kira-kira akar pangkat 3 dari 27 berapa? Iya, betul. 3 ya. Karena 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 27. Gitu ya. 3 kali 3 9. Ya kan? 9 kali 3 27. Itu. Jadi akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Oke? Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti silakan aja tanyakan di WA Bapak ya. Atau di kolom komentar YouTube juga nggak jadi masalah. Lanjut. Nah, em, tentukan nilai dari bentuk akar berikut.
akar dari 144. Berapa kira-kira? Cari sebuah bilangan yang jika dikalikan dua kali hasilnya 144. Iya, betul ya. Yaitu 12. Karena 12 kali 12 itu sama dengan 144. Nah, ini kalian harus ngitung ya. Nah, kalau ini gimana? Akar pangkat 3 dari 64. Iya, betul. Yaitu adalah 4. Ya. Karena 4 kalau kita kalikan 3 kali, itu hasilnya adalah 64. Itu. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64 ya. 16 kali 4. 4 kali 6, 24. Gitu kan. 4 kali 1, 4. Tambah 2, 6. 64 tuh. Oke. Nah, jadi itu dia definisi bentuk akar. Oke, kita lanjut ke menyederhanakan bentuk akar. Oke, sekarang gini, kita sudah mengenal bentuk akar, ada yang pangkat 2, pangkat 3, itu juga bisa lebih ya, mungkin akar pangkat 5, akar pangkat 10, dan seterusnya. Ya. Tapi yang akan kita pelajari lebih dalamnya itu adalah akar pangkat 2. Ya. Oke, jadi nanti idenya adalah eh, apa ya, perkalian sebuah bilangan yang jika dikalikan dua kali, gitu kan ya. Jadi idenya nanti adalah eh, perkalian eh, dua bilangan yang sama. Ini aja ya. Dua bilangan yang sama. Oke, em, dalam menyederhanakan bentuk akar, nanti kita akan menggunakan cara faktorisasi prima. Ya, faktorisasi prima yang kita ambil dari pohon faktor. Nah, ini adalah materi kelas 7 ya. Pohon faktor atau faktorisasi prima. Di SD juga sudah pernah dipelajari. Jadi nanti kalian harus terbiasa lagi menggunakan pohon faktor. Oke, contohnya gini. Sederhanakan bentuk akar dari 32. Oke. Nah, sekarang langkah pertama, kalian coba buat pohon faktor dulu dari 32. Ya. Caranya ya, kita bagi dua nih. 32 bagi 2 berapa? 16. Ya. Kemudian 16 bagi 2 lagi masih bisa? Masih. Berapa? 8. Ya enggak? 8 bagi 2? 4. 4 bagi 2? 2 ya? Mm-mm. Nah, sehingga 32 itu bisa dibentuk menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya enggak? Kita tulis ya. 32 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke. Sekarang kita akan menyederhanakan akar dari 32. Nah, akar dari 32 itu kan bisa kita ubah tuh. Jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, duanya dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita ingin menyederhanakan akar pangkat 2, itu adalah perkalian dua buah bilangan yang sama. Ya, jadi kita ambil nih dua buah bilangan yang sama, terus kita keluarin dari akar. Pak, kalau yang nggak punya pasangan gimana? Ya udah dia sendirian aja di dalam. Ya. Nah, jadi syarat kalau mau keluar dari akar, dia harus berdua-berdua, harus berpasangan. Ya, kalau yang nggak punya pasangan berarti dia nggak keluar dari akar. Nah, oke, sekarang ini dua dua kali dua, nah bisa keluar satunya, eh, satu bilangan duanya gitu ya. Terus ini juga
keluar dari akar. Nah, ini kan nggak ada pasangan, berarti dia masih di dalam akar, gitu ya. Jadi, apa 2 di sini dapat dari mana? Nah, dari sini. Ini dari mana? Dari situ, gitu. Jadi, masing-masing keluarnya hanya satu. Yes. Yang tadinya berdua, kalau keluar dari akar jadi sendiri. Nah, ya udah sederhanain. 2 kali 2 berapa? 4. Jadinya 4 akar 2. Ya. Jadi, bentuk sederhana dari akar 32 itu adalah 4 akar 2. Oke? Paham ya? Coba, misal gini. Sederhanakan bentuk akar berikut. 48. Nah, berarti kita cari dulu pound faktor dari 48. Bagi 2 bisa? Bisa ya. Berapa tuh? 24. Bagi 2 lagi masih bisa? Masih ya. 12. Bagi 2 lagi? 6. Bagi 2 lagi? 3. Oh, ternyata 48 tuh bisa kita ubah menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Oke? Udah kita tulis aja nih. Akar 48 berarti akar 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Gitu. Nah, kita mau ngeluarin apa ya? Mau ngeluarin bilangannya dari dalam akar. Ya, kita ambil dua bilangan, sepasang. Ya nggak punya pasangan ya udah biarin aja dia di dalam akar. Dia nggak bisa keluar. Oke, di sini berarti kita keluarin 2, terus ini juga punya pasangan 2. Nah, 2 kali 3, 2 kali 2, 4. Berarti 4 akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 48 itu adalah 4 akar 3. Udah mulai kebayang ya, udah mulai paham. Jadi duanya di sini diambil dari pasangan yang di sini gitu ya. Ini juga sama, diambilnya satu aja supaya dia bisa keluar dari akar. Oke, coba satu soal lagi. Sederhanakan bentuk akar berikut. 4 akar 18. Oke, di sini bedanya ada angka 4 di luar akar. Gak apa-apa ya. Coba kita fokusnya ke akar 18-nya dulu. Ya. Caranya sama, kita buat pohon faktornya. 18 bisa nggak dibagi 2? Bisa, yaitu 9. 9 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya. Biasanya dibagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. Oke, jadi ya 4 akar 4, salah. 4 akar 18, ya, itu sama aja kayak 4. Nah, akar 18-nya diubah. Jadi 2 kali 3 kali 3. Pak, 2 kali 3 dapat dari mana? Dapat dari pohon faktor 18, gitu kan? Nah, selanjutnya cari yang sama. Ya, cari yang sepasang, dua bilangan. Oh, angka 3 tuh. Berarti angka tiganya keluar dong. Gitu. Tapi karena di depannya masih ada 4, ya udah empatnya tulis, terus akar tiganya jadi pengali. Gitu ya. Nah, di dalamnya masih ada akar 2, karena akar 2 nggak berpasangan. Jadi 4 kali 3, 12. 12 akar 2. Nah, jadi bentuk sederhana dari 4 akar 18 yaitu adalah 12 akar 2. Oke, silakan boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, nanti boleh tanyakan ke WA Bapak ya. Ini silakan di pause aja. Nah, oke, jadi ya, cara menyederhanakan bentuk akar itu bisa kita gunakan cara pohon faktor dengan cara mencari faktorisasi primanya. Itu. Kemudian bilangan yang bisa dikeluarkan dari akar itu adalah bilangan yang berpasangan. Atau di sini kan akar pangkat 2. Jadi perkalian dua buah bilangan. Nah, setiap ada dua bilangan,
itu bisa keluar dari akar menjadi satu bilangan. Pak, kalau misalnya nggak ada pasangan gimana? Iya, berarti dia ditinggalin di dalam akar. Oke, gitu ya. Lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, untuk kita bisa mengoperasikan bentuk penjumlahan dan pengurangan, itu syaratnya adalah bentuk akarnya harus sama. Ya, kalau akarnya berbeda, dia tidak bisa dijumlahkan. Ini mirip kayak aljabar. Ya, variabelnya harus sama dulu supaya bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh nih 3A tambah 4B. Ini kan variabelnya berbeda, jadi nggak bisa dijumlahkan. Ini udah hasil paling sederhana. Ya, kecuali 3A tambah 4A. Nah, variabelnya sama, maka jumlahkan. 3 tambah 4, 7. Berarti 7A. Gitu kan? Jadi, syarat untuk bisa menjumlahkan bentuk aljabar, variabelnya harus sama. Begitu juga bentuk akar. Syarat untuk bisa menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar, maka bentuk akarnya harus sama. Oke? Contoh, ya, sederhanakan bentuk akar berikut. 5 akar 2 ditambah 7 akar 2 dikurang 8 akar 2. Oh, ini kan akar-akarnya udah sama tuh. Ya, akar 2. Ya udah, yang kita operasikan itu adalah bilangan di depan akarnya aja, yaitu 5 tambah 7 kurang 8 akar 2. Ya, 5 tambah 7 12. 12 dikurang 8. Berapa? 4 ya. Jadi 4 akar 2 gitu. Nah, jadi bentuk sederhana dari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar berikut itu adalah 4 akar 2. Contoh lagi, sederhanakan bentuk akar berikut. Oh, di sini akarnya ada yang akar 3, ada yang akar 2. Ya udah, kita kelompokkan dulu aja. Ya, akar 2 dengan akar 2. Berarti di sini akar 3 juga dengan akar 3. Ini 3 akar 3 ditambah 8 akar 3. Terus ditambah 4 akar 2 dikurang akar 2. Nah, kalian kalau mau memindahkan, lihat tandanya ya. Tandanya itu di depannya apa? Kalau tandanya plus, ya udah kita pindahin di sini juga plus. Kalau tandanya minus, ketika digeser atau dipindahkan, ya dia juga menjadi minus atau pengurangan gitu ya. Jadi kalau mau memindahkan satu suku, itu lihat tanda yang di depannya. Oke, gitu ya. Udah, sederhanakan. 3 akar 3 tambah 8 akar 3. Yang dijumlahkan hanya 8 sama 3-nya aja. 3 tambah 8 itu adalah 11. Akar 3-nya jangan dijumlahkan. Hati-hati ya, akar 3-nya jangan dijumlahkan. Jadi, di sini hasilnya adalah 11 akar 3. Nah, kemudian di sini 4 akar 2 dikurang akar 2. Sama kayak aljabar, kalau misalnya 4A dikurang A, berapa? 3A, ya enggak? Iya, itu. Nah, sama. Di sini juga 4 akar 2 kurang akar 2, berarti 3 akar 2, betul. Ya, 3-nya positif kan, berarti plus 3 akar 2. Itu biasanya ya, yang akarnya lebih kecil itu di depan. Jadi 3 akar 2 ditambah 11 akar 3. Biasanya. Ya, ini udah betul. Ya, sampai sini udah betul. Nah, kalau mau jawaban yang lebih rapihnya, itu akar yang lebih kecil itu di depan biasanya. Jadi, sederhana, ya bentuk sederhana dari operasi penjumlahan dan pengurangan akar, itu adalah ini. 3 akar 2 tambah 11 akar 3. Ini akarnya sudah berbeda, jadi udah nggak bisa dijumlahin. Gitu. Oke,
Oke ya. Em, Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, kita langsung ke contoh dan latihan soal. Contoh soal dulu. Ya, sederhanakan em, bentuk akar-akar berikut. Ya. Oke, kita coba kerjakan nomor satu dan dua dulu ya. Karena nomor satu dan dua ini lebih sederhana. Oke, jadi kita kelompokkan dulu aja ya. Oh, kalau nomor satu mah langsung dijumlahin aja ya. Ini 8 akar 7 dikurang 3 akar 7 ditambah akar 7 dikurang 5 akar 7. Oke, di sini akarnya sudah sama, akar 7 semua. Jadi yang kita operasikan tinggal bilangan yang di depan akarnya aja ya. Yaitu 8 dikurang 3. Berapa tuh? Iya, yaitu adalah 5. Ini kan dia bilangan di depan akar 7 kan nggak ada. Artinya ada satu gitu kan. Jadi 5 tambah satu berapa? 6. Ya enggak? Kemudian 6 dikurang 5 berapa? Satu. Iya, betul. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah satu akar 7. Atau kalau mau kita tulis gini aja ya. 8 kurang 3 tambah satu kurang 5. Itu kan akar 7. Nah, ini kan jadinya satu akar 7. Kalau satu mah nggak usah ditulis. Jadi jawabannya akar 7 aja. Oke? Oke ya. Nomor 2. 6 akar 2 ditambah 11 akar 6 dikurang 4 akar 2 tambah akar 6 dikurang 8 akar 2 tambah 3 akar 6. Kita kelompokkan aja dulu ya. Sini akar 2 dengan akar 2. Nanti akar 6 dengan akar 6. Itu. Oke, Bapak langsung kelompokin aja ya di sini ya. Jadi di sini 6 akar 2. Nah, di sini lihat tanda di depannya berarti dikurang 4 akar 2 dikurang 8 akar 2. Itu. Kemudian ditambah dengan 11 akar 6 terus akar 6 ditambah 3 akar 6. Itu ya. Yang ini dulu aja nih. 6 kurang 4 kurang 8 akar 2 gitu kan. Ditambah kalau ini 11 tambah satu tambah 3 berarti kan 11 tambah satu tambah 3 akar 6. Oke, 6 kurang 4 2. 2 kurang 8 ya. 2 di mulut, 8 di tangan. Nah, kalau dikurang berarti mundur. 2 1 0 min satu min 2 min 3 min 4 min 5 min 6. Berarti di sini min 6 akar 2. Ditambah 11 tambah satu 12 tambah 3 15. 15 akar 6. Oke, jadi bentuk sederhananya itu adalah min 6 akar 2 ditambah 15 akar 6. Oke, kayak gitu ya. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan ketika bentuk akarnya sama. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Ya. Oke, kalau nomor 3, perhatikan. Di sini em, kira-kira yang sederhana siapa? Hanya 3 akar 2 aja. Betul? Akar 32 sama akar 50 itu belum sederhana. Maka kita sederhanakan dulu. Ya. Nah, sekarang gini. Cara menyederhanakannya pakai pohon faktor. Ingat ya, kita akan menyederhanakan akar 35 dulu.
Berarti kan akar 32 maaf. Akar 32 dulu. Berarti kan 32. Bagi 2, 16. Bagi 2, 8. Bagi 2, 4. Bagi 2, 2. Oke, jadi akar 32 itu sama dengan akar 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya enggak? Nah, 2 kali 2 kali 2-nya dapat dari sini. Itu. Ya. Ingat, yang diambil itu adalah yang berpasangan-pasangan. Itu. Yang bisa keluar dari akar ya. Berarti 2 kali 2. Akar 2. Ya, akar 2 dapat dari mana? Di sini nih. Karena dia nggak punya pasangan. Berarti 4 akar 2. Nah, ini udah bentuk sederhana. Terus selanjutnya, kalau yang 6 akar 50. Ya, kita lihat dulu aja. 50-nya ya, kita, apa sih namanya? Kita buat pohon faktornya. 50 bagi 2 berapa? 25. 25 bisa nggak bagi 2? Nggak bisa. Bagi 3? Nggak bisa. Bagi 5. Ya, bagi 5 itu adalah 5. Oh, berarti ya ini kita ubah ya. 6 akar 50 ya. Akar 50 ini kita ubah. Di sini 6 akar 50 itu adalah 2 kali 5 kali 5 ya. Nah, cari yang berpasangan. Oke. Jadi yang bisa dikeluarin itu yang berpasangan aja. Berarti 6 kali 5 akar 2. 6 kali 5 30 akar 2. Nah, ini udah bentuk sederhananya. Gitu. Pak, 2 kali 5 kali 5 dapat dari mana? Dari pohon faktor ya. Pohon faktor dari 50. 2 kali 5 kali 5. Oke. Nah, sehingga bentuk soalnya, kan tadinya kita punya 3 akar 2 ditambah akar 32 dikurang 6 akar 50. Ya. Nah, ini bisa berubah nih. Ya, kalau 3 akar 2 kan udah sederhana. Terus ditambah akar 32. Akar 32 itu adalah 4 akar 2. Ya. Min 6 akar 50. Ya, dikurang 6 akar 50. 6 akar 50 tadi udah kita sederhanain. Jadi 30 akar 2. Berarti 30 akar 2. Oke, ini jumlahin aja dulu ya. 3 tambah 4, 7 akar 2. Dikurangi 30 akar 2. Berarti hasilnya adalah negatif 23 akar 2. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya akarnya besar, sederhanakan dulu. Itu. Nih biar enak, bacanya kita geser dulu aja. Nah, itu ya, pengerjaan soal nomor 3. Oke, boleh di pause dulu buat dipahami. Setelah itu kita lanjut. Oke, em, sekarang kalau kalian sudah memahami, lanjut ke latihan soal. Sederhanakan bentuk akar berikut. Silakan di pause dan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kalian sudah dapat kan? Kita cek jawabannya ya. Oke, di sini bentuk yang sederhana 4 akar 3. Yang lainnya harus kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan mulai dari akar 27 dulu ya. Kita buat dulu 27 pohon faktornya, ya atau faktorisasi primanya. 27 ini nggak bisa dibagi 2. Bisanya dibagi 3 ya. 27 bagi 3 itu 9. 9 bagi 3 itu 3. Jadi, akar 27 itu sama dengan akar 3 kali 3 kali 3. Oke? 3 kali 3 kali 3 dapat dari mana, Pak? Dapat dari sini. Itu.
Seperti biasa, kita keluarkan yang berpasangan. Nah, itu ya. Jadi, em, keluarin satu, 3 akar 3. Nah, jadi bentuk sederhana dari akar 27 itulah 3 akar 3. Sekarang 5 akar 75. Ya, kita buat pohon faktor yang 75-nya aja. 75 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kita bagi 3. Bagi 3 itu berapa? Ya, 75 bagi 3. Itu kan. 2, 6, 15. Berarti 5 ya. Mm-mm, 15. Iya, 0. Oke, berarti di sini 75 bagi 3 itu adalah 25. 25 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Ya, berarti bagi dengan 5. Hasilnya adalah 5. Gitu. Sehingga kalau kita punya 5 akar 75, berarti sama aja kayak 5 akar 75-nya itu 3 kali 5 kali 5. Nah, 3 kali 5 kali 5-nya itu dapat dari sini. Gitu kan. Nah, selanjutnya tinggal eh, cari yang berpasangan, keluarkan. Oke, itu keluarkan ya. Jadinya di sini masih ada 5 nih, turunin. Nah, di sini yang keluar nih, itu juga 5 ya. Nah, yang di dalam akar masih ada 3 gitu. Jadi 5 yang di sini dikeluarinya di sini. 5 kali 5, 25. Berarti 25 akar 3. Itu ya. Sehingga em, ini bisa kita sederhanakan. Berarti sama dengan akar 27-nya itu adalah 3 akar 3. Ya. 4 akar 3-nya masih sama. Terus dikurang 5 akar 75-nya itu adalah 25 akar 3. Ya, kita sederhanakan dulu aja. 3 tambah 4, 7. Berarti 7 akar 3. Dikurang 25 akar 3. 7 kurang 25 berarti negatif 18 ya. Negatif 18 akar 3. Jadi untuk soal ini bentuk sederhananya adalah negatif 18 akar 3. Sama nggak? Oke, kalau sama berarti kalian sudah bisa. Oke, mungkin segitu aja em, video pembelajaran kali ini. Ya, pada hari ini kita belajar menyederhanakan akar, mulai dari bentuk akar dulu, ya, itu diambil dari bentuk perpangkatan, cara menyederhanakannya sudah kita pelajari, ya. Terus ini menyederhanakan bentuk akar pangkat 2, caranya pakai pohon faktor atau faktorisasi prima, sampai ke penjumlahan dan pengurangannya ya, gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian ada tugas mengisi Google Form. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.